Bapak, Ibu, Saudara sekalian, hari ini adalah minggu pertama. Dan di minggu pertama ini kita akan memulai dengan satu seri khotbah yang baru bulan ini. Judulnya adalah Healthy Soul, Happy Life. Jiwa yang sehat membawa hidup kita bahagia. Saya berdoa setiap kita punya jiwa yang sehat. Amin. Dan bahkan di dalam bagian yang pertama ini, subjudulnya adalah kesembuhan bagi jiwamu. Saya berdoa hari ini Roh Kudus akan menjamah kita semua yang ada di tempat ini dan membawa kesembuhan di dalam jiwa kita sehingga kita semua bisa menikmati hidup yang bahagia. Oke, tahukah saudara bahwa Tuhan mau kita bahagia? Jadi orang Kristen kita harus sadar itu. Kadang-kadang sebagian orang Kristen berpikirnya berbeda. Ya, kita berpikirnya rohani itu artinya menderita. Tapi hari ini saya mau sampaikan sama saudara, Tuhan mau saudara dan saya bahagia. Tuhan mau pernikahanmu bahagia, Tuhan mau keluargamu bahagia, Tuhan mau anak-anakmu bahagia, Tuhan mau engkau punya hidup yang bahagia. Karena itu, sejak dari awal ketika Tuhan menciptakan kita manusia, Tuhan ciptakan kita dan Dia taruh kita di mana? Taman Eden. Di satu tempat yang indah, bukan di padang gurun. Di tempat yang penuh dengan pohon-pohonan. Pohon-pohonannya lembah, pohon-pohonannya sangat lebat, buah-buahnya banyak, melimpah. Nggak ada kekurangan apapun. Ada sungai-sungai yang menyegarkan, bahkan yang hasilnya emas melimpah. Saudaraku, jenis kehidupan seperti itu yang awalnya Tuhan sediakan buat manusia. Kenapa? Karena Tuhan mau saudara dan saya bahagia. Tahukah saudara bahwa Eden itu punya arti kenikmatan. Eden juga punya arti kesukaan, kesenangan. Eden punya arti sukacita. Dan Tuhan tempatkan manusia awalnya di situ. Artinya dari sejak awal yang namanya hidup bahagia itu adalah rencana Tuhan. Yang namanya hidup bahagia, sadarilah, adalah warisan ilahi yang Tuhan sediakan buat saudara dan saya, anak-anaknya di dalam Kristus Yesus. Tepuk tangannya pula yang paling meriah buat Tuhan kita. Yang namanya hidup bahagia itu adalah destiny kita. Karena itu bahkan setelah manusia jatuh dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Tuhan, ada banyak kesedihan, ada banyak penderitaan, ada banyak kutuk yang ada dalam hidup manusia sehingga manusia nggak bisa bahagia. Tapi Yesus rela turun ke dunia, mati bagi kita di kayu salib supaya kita yang harusnya binasa tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Artinya tadi yang kita sedih, sekarang Tuhan mau kita kembali bahagia. Jadi buat saudara semua yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sekali lagi hari ini klaim janji Tuhan dalam hidupmu. Sebagai anak-anaknya, Tuhan mau kita bahagia. Sebagai orang Kristen, Tuhan mau pernikahan saudara bahagia, hidupmu bahagia, orang-orang yang ada di sekeliling saudara juga menikmati bahagia. Akan tetapi sekalipun itu adalah rencana Tuhan buat manusia, buat kita semua, buat saudara dan saya, kenyataannya banyak orang hidupnya tidak bahagia. Berapa banyak orang punya pekerjaan tapi tidak merasa bahagia. Berapa banyak student ya kuliahnya bagus tapi hatinya hampa. Berapa banyak pengusaha yang secara bisnisnya maju, sukses, rekeningnya penuh, tapi hatinya ngerasa kosong. Berapa banyak influencer, artis yang terkenal, dipuji-puji, dikagumi banyak orang. Tapi sekali lagi saya mau katakan seringkali menangis ketika sendiri. Artinya tidak bahagia. Ya, apa artinya? Jawabannya sederhana. Bahagia itu bukan soal urusan eksternal. Tapi bahagia itu tentang apa yang ada
internal di dalam hati saudara dan saya. Bahagia itu bukan tentang apa yang kita punya. Bukan tentang mobil yang bagus, rumah yang mewah, rekening kita berapa banyak nolnya. Tapi bahagia dimulai dari hubungan pribadi saudara dan saya dengan Tuhan. Dimulai dari kedekatan kita dengan Tuhan. Sadarilah bahwa yang namanya bahagia itu bukan tentang hal-hal eksternal. Hal-hal material, walaupun itu juga tentunya ada pengaruhnya. Tetapi esensi dari kebahagiaan itu sendiri dimulai dari keadaan jiwa kita. Kalau jiwa kita sehat, hidup kita bahagia. Saya berdoa hari ini Roh Kudus jamah jiwa kita semua di tempat ini. Jiwa kita disembuhkan, disehatkan oleh Tuhan. Dan mulai hari ini kita bisa menikmati hidup bahagia. Tepuk tangannya mulai yang paling meriah buat Tuhan kita. Kita mulai dari yang pertama ya. 2 syarat untuk bisa merasakan bahagia. Siapa yang mau bahagia mulai hari ini? Boleh nggak lihat kiri kanan saudara wajahnya menunjukkan kebahagiaan atau belum? Coba kasih senyum yang paling hangat dari wajah saudara kepada orang di samping saudara. Dan katakan wajahmu kayak malaikat kalau gitu. Amin. Mulai hari ini ada kemuliaan Tuhan terpancar dalam hidup saudara. Kita kasih tepuk tangannya pula yang paling meriah buat Tuhan gitu. 2 syarat untuk bisa hidup bahagia. Saya mulai yang pertama. Yaitu hubungan yang baik dengan Tuhan. Kebahagiaan dimulai dengan Tuhan. Waktu Adam di Taman Eden, yang membuat dia bahagia bukan karena indahnya Taman Eden, bukan melimpahnya buah yang ada di sana, bukan enaknya yang dia nikmati di sana, tapi lebih daripada itu, yang membuat Adam bahagia adalah karena keintimannya dengan Tuhan. Coba Anda bayangkan bagaimana Adam dia berjalan bersama dengan Tuhan di Taman Eden. Di mana dia bisa berbicara hati ke hati, face to face dengan Tuhan. Kedekatan dengan Tuhan selalu membawa kebahagiaan di dalam jiwa kita. Daud sendiri berkata gini, hanya dekat Allah saja aku tenang. Jadi sekali lagi, yang namanya kedekatan sama Tuhan membawa ketenangan. Kedekatan sama Tuhan membawa kedamaian. Jadi hari ini saya ingin ajak saudara untuk menyadari bahwa kedekatan sama Tuhan itu sumber kebahagiaan sejati. Orang boleh punya semuanya. Orang boleh punya kekayaan, orang boleh punya jabatan yang tinggi, orang boleh punya popularitas. Tapi kalau nggak ada kedekatan dengan Tuhan, akan ada yang kosong dalam hidupnya. Dan akhirnya kebahagiaannya tidak bisa lengkap. Bahkan bisa menjadi sia-sia. Coba Anda lihat buktinya adalah Salomo. Salomo punya semuanya loh. Dia punya kekayaan. Ya, dia punya kesenangan dan kenikmatan dunia ini. Semua yang orang kejar, semua yang orang impikan dan usahakan, Salomo punya dalam skala yang ekstra. Akan tetapi apa yang dia katakan dalam hidupnya? Semuanya sia-sia. Ketika Salomo jauh dari Tuhan, ketika hubungan pribadi Salomo itu mulai renggang dengan Tuhan, maka semua kekayaan, semua kenikmatan dunia, semua material yang dia punyai, semuanya sia-sia. Sekali lagi hari ini saya mau katakan sama saudara, sumber kebahagiaan sejati dimulai dari hubungan pribadi kita, kedekatan dan keintiman kita dengan Roh Kudus. Mari kita baca di dalam Mazmur pasalnya yang ke-16, ayatnya yang ke-11. Anda boleh lihat di layar ya, karena ini saya mau bacakan versi bahasa Indonesia masa kini. Kau tunjukkan kepadaku jalan menuju kehidupan. Jadi ada jalannya nih. Kalau kita mau mengalami kehidupan yang luar biasa. Lihat ini. Apa itu? Ditulis begini. Padamu, Daud ngomong begini. Padamu aku mendapat kegembiraan berlimpah. Dan kebahagiaan untuk selama-lamanya. Jadi Daud ngomong padamu. Pada Tuhan. Aku dapat kebahagiaan yang permanen. Sukacita yang berlimpah-limpah. Pada Tuhan. Bukan pada harta.
Bukan pada jabatan, bukan pada popularitas, ketenaran, bukan pada kesuksesan, kemenangannya mengalahkan Goliat. No, tapi pada Tuhan aku mendapatkan kegembiraan, kebahagiaan selamanya. Jadi hari ini sadarilah sekali lagi, kedekatan hubungan saudara sama Tuhan menentukan skala kebahagiaan di dalam kehidupan saudara. Karena itu hari ini pertanyaan saya buat kita masing-masing yang ada di tempat ini. Seberapa dekat Anda dengan Tuhan sekarang ini? Mungkin masing-masing dari kita pernah punya momen di mana kita dekat banget sama Tuhan. Tapi pertanyaannya, what about now? Bagaimana dengan sekarang? Masihkah Anda punya kedekatan itu dengan Tuhan? Atau kadang-kadang kita membiarkan kesibukan membuat kita jauh dari Tuhan. Kadang-kadang kita membiarkan yang namanya masalah dan persoalan membuat kita jadi longgar dalam kehidupan doa pribadi kita dengan Tuhan. Buka hati saudara, karena hari ini firman Tuhan mau mengingatkan saudara kembali. Ayo mendekat kembali sama Tuhan. Ayo saudara bangun kembali hubungan pribadi dengan Tuhan. Ayo bangun keintiman yang akrab lagi dengan Roh Kudus. Karena kedekatan dengan Tuhan itulah sumber kebahagiaan yang sejati. Saya pun saudaraku sebagai seorang hamba Tuhan, dalam kesibukan saya melayani Tuhan, kalau saya nggak menjaga hubungan pribadi saya sama Tuhan, saya bisa merasa hampa. Saya bisa merasa kosong dalam hati saya. Jadi sibuk melayani belum tentu di hati ini dekat sama Tuhan. Saya berdoa sementara Anda duduk di situ dan mendengarkan firman Tuhan, hati saudara mulai saat ini dibawa mendekat kembali dengan Tuhan. Amin. Karena Anda ada di gereja, bisa jadi di satu sisi firman Tuhan disampaikan, tapi pikiran kita ada di tempat lain. Benar? Bisa saja Anda sibuk melayani Tuhan, saya sibuk melayani Tuhan, tetapi hati saya menjauh dari Tuhan. Dan saya merasakan hidup saya kosong. Akan tetapi begitu saya sadar, saya mulai mendekat lagi sama Tuhan. Saya mulai datang kembali dalam hadirat Tuhan. Saya mulai naikkan pujian dan penyembahan. Saya mulai perbanyak waktu untuk doa dan firman. Saya mulai menarik diri saya dari kesibukan yang begitu padat dan membuat waktu yang lebih untuk Tuhan. Sementara kedekatan sama Tuhan itu saya bangun, saya bisa merasakan Roh Kudus mengalir memenuhi hati saya. Dan ketika Roh Kudus mengalir memenuhi hati saya katakan sama saudara, damainya ikut mengalir, ketenangannya ikut mengalir, sukacitanya ikut mengalir, hati yang kosong jadi penuh, dan hidup saya kembali bahagia. Doa saya, kebahagiaan yang dari Tuhan dimulai saat ini, aliran itu di dalam hidup saudara. Kita kasih tepuk tangannya pula yang paling meriah buat Tuhan. Amin. Jadi kebahagiaan dimulai dari hubungan pribadi kita sama Tuhan. Ya, bukan dimulai dari situasi yang ideal, dimulai dari berkat yang melimpah, mujizat yang besar. No, tapi dari hubungan pribadi kita sama Tuhan. Bahkan di saat situasi kita secara jasmani jelek sekalipun, keadaan kita secara jasmani negatif sekalipun, tapi tahukah saudara, keadaan negatif justru ketika kita mendekat sama Tuhan, di situ kita menemukan ketenangan sejati di dalam Yesus. Anda pernah dengarkan nggak satu nama ini? Saya yakin hampir semuanya pernah dengar nama Joyce Meyer. Sejak dari kecil dia mengalami tragedi, dia mengalami pelecehan seksual dan yang parah oleh papanya sendiri. Sampai umur sekitar 18 tahun dia berulang kali, mungkin lebih dari 200 kali dilecehkan secara seksual. Coba Anda renungkan, harga dirinya hancur, dia depresi berat, gambar dirinya rusak parah, dia merasa nggak punya masa depan. Dan gimana caranya orang dalam keadaan itu bisa bahagia? Dan memang dia nggak pernah bisa bahagia. Pada waktu itu dalam hidupnya isinya minder, isinya marah, isinya merasa tidak aman. Karena memang yang dialami sangat traumatik, sangat menyedihkan sekali. Sampai suatu ketika
dia datang sama Tuhan. Sampai suatu ketika tangan Tuhan sendiri yang menarik dia mendekat kepada Tuhan. Sampai suatu ketika tangan Tuhan yang menjamah hatinya. Dan ketika zaman Tuhan dia alami, di situ pemulihan terjadi. Hatinya yang sakit dipulihkan oleh Tuhan. Traumanya disembuhkan oleh Tuhan. Bahkan sampai hari ini Tuhan pakai dia untuk menjadi pengkhotbah yang membawa pesan-pesan pemulihan dan jadi berkat sampai ke bangsa-bangsa. Pelayanannya jadi berkat di lebih dari 200 negara di seluruh dunia. Kita kasih tepuk tangannya pula yang paling meriah buat Tuhan. Orang yang secara manusia punya 1001 alasan gak bisa bahagia. Tapi karena dekat sama Tuhan, tidak bahagia dirubah jadi bahagia. Kadang-kadang kita ngomong, saya gak bahagia karena bangkrut. Saya nggak bahagia karena ada bencana seperti ini. Musibah kayak gini kenapa Tuhan izinkan terjadi dalam hidup saya. Saya nggak bisa bahagia karena keadaan keluarga saya seperti ini. Saya mau ngomong sama saudara, keadaan eksternalnya mungkin masih sama. Tapi kalau hari ini Anda ambil keputusan untuk mendekat sama Tuhan, maka engkau akan bisa ngomong seperti Daud. Di dalam hadirat Tuhan, aku menemukan ketenangan dan kedamaian dan sukacita yang berlimpah-limpah. Tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan. Amin. Jadi saja saudara mulai hari ini mendekat kembali sama Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk kita bisa bahagia, tadi saya sampaikan sama saudara, perlu sekali kita punya jiwa yang sehat. Selama kita jiwanya belum sehat, masih banyak dendam, masih banyak amarah. Kita izinkan iri hati terus dalam jiwa kita, jengkel terus isinya dalam emosi kita. Jiwa yang tidak sehat susah sekali untuk bahagia. Betul apa tidak? Jangankan bahagia, tubuh kita aja nggak bisa sehat kalau jiwa kita tidak sehat. Anda isinya marah terus. Dari yang sehat bisa jadi nggak sehat loh. Bisa jadi sakit kepala, vertigo, pencernaan, diare, dan lain sebagainya. Kenapa? Karena kalau Anda izinkan racun-racun itu masuk di dalam jiwa saudara sehingga jiwamu tidak sehat, engkau tidak bisa bahagia. Jadi hari ini buka hati saudara dan sadarilah bahwa kita hanya bisa bahagia kalau kita punya jiwa yang sehat. Saya ajak saudara untuk buka hati saudara supaya hari ini Roh Kudus bisa bekerja. Melalui firman Tuhan ini, Tuhan kerjakan sesuatu dalam hati saudara. Satu demi satu racun-racun yang selama ini menghambat Anda untuk bahagia. Satu demi satu dipotong, dihancurkan. Dan mulai hari ini hatimu dibersihkan. Hatimu dikuduskan oleh Tuhan. Dan mulai sekarang sukacita yang dari Tuhan dimulai dalam hati saudara. Tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Amin. Karena sekali lagi jiwa yang sehat kunci hidup yang bahagia. Bukan keadaan eksternal. Tapi jiwa internal kita. Itu yang menentukan kita bahagia atau tidak bahagia. Seorang wanita namanya adalah Jessica Cox. Dia tubuhnya cacat tapi jiwanya sehat. Jadi orang ini lahir tanpa kedua tangan. Coba Anda renungkan, kalau seumpama Anda di dalam posisinya dia, kesimpulannya berarti hidup akan sangat menyedihkan. Gak ada masa depan yang indah. Orang tuanya juga sudah membayangkan yang tidak-tidak. Mempersiapkan dirinya menghadapi semua kesulitan itu. Tapi yang luar biasa saudaraku, sejak dari kecil, Jessica Cox ini walaupun keadaan jasmaninya menyedihkan, tetapi jiwanya sehat. Dia tidak mau terjebak dengan rasa mengasihani diri sendiri. Karena keadaan seperti itu kadang-kadang sebagian orang terus terjebak dalam rasa mengasihani diri sendiri, dalam trauma, dalam kesedihan. No! Dia nggak mau fokus sama apa yang dia tidak bisa lakukan. Dia fokus sama apa yang bisa dia lakukan.
Walaupun keadaannya penuh dengan keterbatasan, tapi terus dia berusaha melakukan yang bisa dia lakukan. Dia belajar untuk makan sendiri. Dia belajar untuk menulis. Dia belajar untuk bisa mengenakan pakaiannya, pakai sepatunya sendiri. Dan itu hal-hal yang luar biasa. Tapi hebatnya orang ini karena jiwanya sehat, hidupnya happy, walaupun keadaannya terbatas, bahkan dia bisa menembus batas. Dia belajar untuk nyetir mobil sendiri, bahkan sampai dia bisa menjadi pilot yang menerbangkan pesawat sendiri. Kasih tepuk tangannya boleh yang paling meriah buat Tuhan kita. Coba Anda renungkan ini. Orang yang keadaannya serba terbatas. Secara tubuh cacat, tetapi secara jiwa utuh tetap bisa bahagia dan hidupnya maksimal. Kadang-kadang sebagian orang secara tubuhnya utuh, semuanya oke, tapi jiwanya yang cacat. Mengizinkan depresi, mengizinkan ketakutan, mengizinkan kekhawatiran, mengizinkan trauma, mengizinkan rasa mengasihani diri sendiri, mengizinkan dendam, mengizinkan kekecewaan. Akhirnya hidupnya yang rusak. Akhirnya kita nggak bisa bahagia. Akhirnya kita nggak bisa maju dalam hidup kita. Balik lagi bukan karena situasi luar. Tapi karena kita mengizinkan jiwa kita diisi dengan racun-racun yang merusak kebahagiaan kita. Saya berdoa sementara firman Tuhan ini disampaikan, Roh Kudus akan mengurapi firman hari ini menjadi obat buat jiwa saudara. Sehingga firman ini mendatangkan kesembuhan bagi jiwa saudara. Semua luka, semua kecewa disembuhkan. Semua dendam, semua amarah dipotong, dilenyapkan. Dan mulai hari ini pemulihan terjadi dalam jiwa saudara. Dengan keadaan yang ada saat ini, Anda pun bisa bahagia. Tepuk tangannya boleh yang paling meriah buat Tuhan kita. Kalau Jessica Cox bisa bahagia, nggak ada alasan buat saudara yang dalam keadaan lebih baik untuk tidak bahagia. Mulai hari ini, mulai bahagia. Amin. Mulai tertawa. Paulus ketika dia masih di penjara. Coba Anda punya nggak teman, kenalan atau siapa orang yang di penjara? Kadang-kadang kita merasa kasihan. Tapi Paulus karena Injil di penjara, dia malah bisa memberi nasihat waktu masih di penjara. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan bersukacitalah. Dia nggak ngomong itu ketika dia dalam kemewahan, dalam kelimpahan. Dia ngomong itu ketika di penjara. Ketika keadaan sangat hopeless. Saya mau ngomong sama saudara, jangan nunggu bahagia ketika keadaan membaik. Jangan nunggu bahagia ketika doamu dijawab oleh Tuhan. Jangan nunggu bahagia ketika mujizat terjadi. Dalam keadaanmu yang sekarang, engkau bisa bahagia. Anda buka hati saudara, Anda datang mendekat sama Tuhan. Izinkan tangannya menjamah hidup saudara. Dan mulai hari ini kebahagiaanmu dimulai. Karena sungguh di dalam Yesus ada kesembuhan bagi jiwa kita. Sama seperti tubuh ya. Tubuh bisa sakit. Tapi tubuh yang sakit juga bisa sembuh. Jiwa juga sama loh. Jiwa kita karena mungkin kena racun tertentu bisa sakit. Tapi ternyata kuasa Tuhan bisa bekerja. Jiwa yang sakit bisa sembuh. Dan hari ini hari kesembuhan. Hari ini hari pemulihan. Sehingga healthy soul, happy life. Mulai hari ini saya akan berbicara kepada orang-orang yang bahagia. Anda bukan orang yang depres, Anda bukan orang yang negatif, Anda orang yang bahagia. Hidupmu indah di dalam Tuhan, Anda bahagia. Tepuk tangannya yang paling meriah orang-orang yang bahagia. Anda mau mengalami kesembuhan buat jiwa saudara? Kita mulai ya, yang pertama. Kalau kita mau mengalami kesembuhan, nomor satu, sadari dulu apa yang tidak beres dalam jiwa kita. Kadang-kadang sebagian orang belum menyadari apanya yang tidak beres.
Karena kalau ada yang tidak beres, biasanya ada sinyalnya. Sama seperti tubuh kita. Tubuh itu biasanya nggak langsung sakit parah. Tapi biasanya ada sinyal-sinyal tubuh dulu. Benar nggak? Kita mulai ngerasa linu-linu. Kita mulai merasa kenceng-kenceng. Benar nggak? Kita mulai merasa pegel-pegel. Ya, demam, riang. Nah itu artinya ada sesuatu yang tidak beres dengan tubuh kita. Itu artinya mungkin tubuh kita sedang teriak. Kamu kerjanya overload. Ayo istirahat. Kalau kita nggak pandai membaca sinyal-sinyal tubuh kita, tabrak terus, akhirnya sakit ringan, jadi sakit parah. Benar apa tidak? Saya juga perhatikan kadang-kadang orang nggak ngerti. Sakit di dalam tubuh, ya kita nggak bisa membedakan antara iman dengan hikmat untuk bisa menangani penyakit tertentu. Kadang-kadang orang menunggu sampai sudah parah dulu baru ditangani, tapi sudah terlambat. Jadi hari ini saya ingin ajak saudara untuk menyadari ada yang namanya sinyal tubuh. Demikian juga ada yang namanya sinyal jiwa. Kalau tubuh sakit ada sinyalnya, jiwa juga sama. Kalau jiwa nggak fit, nggak sehat, maka ada sinyalnya. Ada tandanya, ada gejalanya. Apa itu? Tandanya jiwa mulai sakit. Nomor 1. Sementara saya bacakan ini, saya ajak saudara untuk periksa ya. Apakah kita dalam kondisi yang fit 100% jiwa kita, atau ada sinyal tertentu yang kita perlu perhatikan. Apa tandanya jiwa mulai sakit? Yang pertama pikiran dulu. Mulai kacau. Susah untuk fokus. Banyak ragu-ragunya, takut salahnya, suka negatif thinkingnya. Saya mau tanya sama saudara, hari-hari ini kalau Anda sedang berhubungan dengan orang-orang di sekeliling saudara, Anda banyak mikir positifnya tentang mereka atau banyak mikir negatifnya? Coba Anda sebut 5 nama yang muncul langsung nama di benak saudara. Saya mau tanya sama saudara, 5 nama itu Anda bisa ngomong banyak positifnya atau banyak negatifnya? Anda tahu apakah jiwa kita sedang sehat atau tidak? Orang kalau jiwanya sehat kita ngerti. Setiap orang punya kelebihan, demikian juga punya kekurangan. Tapi kalau jiwa kita sedang tidak dalam kondisi baik-baik saja, pikiran kita isinya cuma negatif thinking. Yang kita pikirin pokok kejelekannya terus. Yang ini jelek, yang itu jelek, yang ini kurang, yang itu kurang. Dan kita pikir it's okay. It is not okay. Jiwa tertentu akan membuat kita berpikir dengan cara tertentu. Mari kita periksa ya. Apa tandanya jiwa mulai sakit? Emosi kita. Emosinya mulai kelihatan nih. Mulai mudah marah. Mudah tersinggung. Sedih berkepanjangan. Cemas berlebihan. Ya, dan kehilangan semangat hidup. Apakah ada yang Anda alami saat ini sedang dalam kondisi yang seperti itu? Jadi sensi banget kan? Ya istri gak ngapa-ngapain. Baru tanya apa sedikit, dimarahin, dibentak. Ternyata ada sesuatu yang terjadi di tempat kerja. Belum selesai. Dan itu mempengaruhi jiwa kita sehingga suasana rumah jadi tegang. Kalau ngomongan sama orang jadi tegang. Gampang salah paham, gampang reaksi, gampang marah. Itu tanda-tanda jiwanya sedang tertekan mungkin di tempat kerjanya. Lagi under pressure, lagi ketakutan. Coba Anda periksa. Yang ketiga, di perilakunya. Orang kalau ya lagi menghadapi masalah di dalam jiwanya, perilakunya mulai menjauh diri dari keluarga. Menarik diri dari pergaulan, dari teman-teman, dari komunitas. Tidur tidak teratur. Makan mulai ngacau. Ayo, biasanya maunya mulai pola hidup yang sehat. Ini pokok kalau jiwanya mulai gejolak, biasanya makannya kacau juga itu. Benar enggak? Dan biasanya akan mulai gampang untuk tergoda hal-hal yang negatif. Yang biasanya tidak kita lakukan. Kita mulai tergoda untuk lebih gampang tidur malam. Mungkin yang cowok mulai tergoda gampang untuk pornografi. Dan lain sebagainya.
Kalau kondisi kita nggak sedang baik-baik saja, jiwa kita, maka sinyal-sinyal seperti itu akan mulai muncul. Yang jadi masalah kadang sukar buat kita untuk melihat jiwa kita sedang tidak baik-baik saja. Pernah nggak saudara merasa sakit, terus pergi ke dokter, setelah dicek sama dokter, dokternya ngomong gini, oh ini penyebabnya kamu stres. Tapi kemudian ada ngomong, enggak kok aku enggak stres kok. Aku kuat, ada masalah sih ada, tapi aku kuat. Itu yang jadi masalahnya. Kadang kita enggak sadar kalau kita stres. Kita enggak bisa melihat diri kita sendiri. Masalah ini numpuk, makanya pressure. Ada masalah ini lagi, masalah itu lagi. Pressure-nya bertumpuk-tumpuk. Kita masih berusaha kuat dan baik untuk Anda berusaha kuat. Itu satu sisi yang baik. Tapi sisi yang lain kita harus ngerti bahwa walaupun kita berusaha kuat bertahan dalam iman, jiwa kita juga sedang under pressure. Sedang ada di bawah tekanan. Dan kalau sampai tubuh kita nggak kuat, karena jiwa itu akan kena ke tubuh. Begitu jiwanya sampai di tahap tertentu, nanti kenanya mulai di tubuh. Mulai masalah kulit, mulai masalah di pernafasan, mulai masalah di pencernaan. Mulai masalahnya kemana-mana. Masalah sesungguhnya adalah stres. Under pressure. Jadi di satu sisi pertama kali kita ngelihat gejala. Tapi saya ajak saudara jangan cuma ngelihat gejala. Masuk lebih dalam, pahami akar penyebabnya. Kalau Anda cuma datang ke dokter karena pusing, karena vertigo. Vertigonya diobatin, diarenya diobatin, pencernaannya diobatin. Sebentar sembuh, nanti kumat lagi. Nanti akan melebar kemana lagi. Karena masalah sesungguhnya jiwanya sedang tertekan. Ngalami pengalaman trauma yang belum dipulihkan. Ada kecewa, ada kemarahan yang luar biasa. Kepahitan hati yang luar biasa. Dan itu mengakibatkan metabolismenya jadi terganggu. Boleh dikatakan sebagian besar masalah kesehatan dimulai dari masalah jiwa. Jadi kalau kita cuma mikirnya ngobatin masalah tubuh kita, tapi kita nggak ngatasi jiwa kita, bolak-balik urusannya obat terus. Bolak-balik ke rumah sakit, ke dokter nggak selesai-selesai. Karena masalahnya bukan tubuh. Tubuh itu gejalanya seringkali, tapi akarnya ada di dalam jiwa kita. Karena itu penting sekali untuk Anda dan saya belajar jujur di hadapan Tuhan. Kalau kita mau mengalami kesembuhan buat jiwa kita, saya ajak saudara belajar jujur di hadapan Tuhan. Ya jujur di hadapan Tuhan itu bukan berarti kita nggak beriman loh. Jujur di hadapan Tuhan awal pemulihan terjadi dalam hidup kita. Ketika kita berani terbuka sama Tuhan, disitulah momen Roh Kudus akan bekerja, menjamah, memberikan kekuatan yang baru dan menyembuhkan kita. Tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Mazmur 42 ayat 6a. Pemazmur ngomong begini, mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah di dalam diriku. Jadi hari ini Anda harus sadar bahwa pemazmur pun juga mengalami yang namanya tertekan. Tertekan kan ditulis dalam situ, mengapa engkau tertekan hai jiwaku. Kalau bahasa sekarang, kok aku stres ya? Benar enggak? Dan gelisah di dalam diriku. Kok enggak jenak terus ya? Kok gelisah terus ya? Enggak bisa tidur ya? Bahkan sudah tidur pun pagi bangun masih capek ya? Sadar, artinya ada yang salah di dalam jiwa kita. Ada yang butuh dipulihkan dalam jiwa kita. Dan ketika Anda sadar ada sesuatu yang butuh dibereskan, di momen itu Anda bisa datang ke hadapan Tuhan, membuka hati, dan disitulah awal pemulihan terjadi. Oke, jadi yang pertama sadari dulu bahwa hidupmu ada yang perlu dibereskan. Dalam jiwamu ada yang perlu untuk dipulihkan. Yang kedua, setelah itu carilah pertolongan sesegera mungkin. Dan pertolongan yang paling penting, pertolongan yang paling pertama yang kita perlu cari untuk kita sembuh dan pulih dalam jiwa kita
adalah pertolongan yang datangnya dari Tuhan sendiri. Kita baca Mazmur 34 ayatnya yang ke-19. Firman Tuhan ngomong, Tuhan itu dekat dengan orang-orang yang patah hati. Patah hati ini berarti apa? Lagi kecewa, lagi putus asa. Ini masalah dalam jiwa saudaraku. Tapi balik lagi, Tuhan dekat dengan orang-orang yang patah hati. Dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Mungkin Anda merasa jiwa saudara lagi gelisah, lagi stres, lagi depresi, lagi takut, lagi cemas. Dan itu semua ketakutan, kecemasan, kekhawatiran seperti itu meremukkan jiwa. Tapi ketika saudara datang kepada Tuhan, Tuhan yang akan datang dan Tuhan yang akan memulihkan saudara. Karena Yesuslah dokter jiwa yang sejati. Oke, manusia bisa menolong saudara, tapi yang paling utama pertolongan kita datang dari Tuhan. Karena itu Anda datang sama Tuhan. Anda curahkan hati saudara kepada Tuhan. Anda ceritakan semuanya kepada Tuhan. Anda belajar menangis di hadirat Tuhan. Dan di momen itu Tuhan yang akan bekerja. Tuhan yang akan menjamah. Tuhan yang akan menyembuhkan jiwa saudara. Oke, ketika saudara sedang khawatir akan hari esok. Ini saya kasih contoh ya. Ini masalah pada jiwa kita. Kalau Anda sedang khawatir besok gimana? Bayar tagihannya seperti apa? Mungkin teman-teman saudara nggak tahu, keluargamu juga nggak tahu. Di luar everything semuanya kayak baik-baik saja. Tapi tahukah saudara, kita hidup di zaman pencitraan. Benar nggak? Anda melihat semua orang Instagramnya perfect semuanya, berkelas semuanya, tapi Anda nggak tahu kalau malam nangis dia. Berapa banyak orang di zaman sekarang ini juga hidupnya kepengennya kelihatan keren, kelihatan keluarganya harmonis, kelihatan hidupnya indah. Tapi kita bergumul mungkin secara keuangan. Kita nggak ngerti besok mau bayar tagihan uang sekolah anak seperti apa. Dan kita dicekam dengan yang namanya kekhawatiran. Kalau itu keadaan saudara, hari ini saya mau ngomong sama saudara, belajar serahkan khawatirmu kepada Yesus. Kalau burung di udara saja dia pelihara. Kalau bunga di padang saja dia pelihara. Firman Tuhan katakan Anda dan saya adalah anak-anaknya. Hidup kita pasti dipelihara oleh Tuhan. Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Tuhan akan memelihara saudara dan saya. Dan pemeliharaannya sempurna. Jadi belajar serahkan kekhawatiranmu sama Tuhan. Bukan berarti secara jasmani kita tidak bertindak ya. Secara jasmani Anda harus bertindak. Tetapi ini bicara tentang jiwa. Secara jiwa, secara hati. Serahkan khawatirmu sama Tuhan. Amin. Kalau saudara merasa manusia berbuat jahat sama saudara. Anda jadi kecewa. Anda jadi dendam. Anda jadi marah. Tahu nggak saudaraku? Itu akan menimbulkan masalah pada jiwa saudara. Kekecewaan, dendam yang dipegang terus, bahkan sebagian orang terus masih tetap marah sama orang tuanya, sakit hati sama temannya, meskipun sudah belasan tahun yang lalu. Masih diingat dan kalau cerita sekarang masih sampai wah tegang semuanya. Kita hayati benar-benar, saya mau ngomong sama saudara, selama racun, kecewa dan sakit hati itu tetap ada di jiwa kita, kita nggak bisa bahagia. Jadi hari ini kalau itu keadaan saudara, saya mau ngomong, cari pertolongan kepada Yesus. Anda serahkan hati saudara kepada Tuhan. Anda serahkan dan percayalah di dalam rencana Tuhan. Karena Tuhan yang akan jadi pembelaan saudara. Amin. Anda mulai katakan dengan iman, manusia boleh mereka-rekakan yang jahat kepada aku. Tetapi Tuhan pembelaku, dia akan mereka-rekakannya untuk mendatangkan kebaikan. Tuhan yang akan bertindak dan Tuhan yang akan menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya.
Kalau dalam jiwa Anda bisa serahkan seperti itu sama Tuhan. Saya mau ngomong sama saudara, satu demi satu racun jiwa itu akan disingkirkan, akan dilenyapkan. Dan kemudian jiwa kita yang tadinya sakit, jiwa kita yang tadinya sesak, jiwa kita yang tadinya berbeban berat, mulai hari ini akan dilepaskan kembali, akan mendapatkan kelegaan kembali, akan mengalami kemerdekaan yang sejati di dalam Yesus. Tepuk tangannya pula yang paling meriah buat Tuhan kita. Amin. Jadi Tuhan itu sumber segalanya, karena itu datang sama Tuhan. Maka engkau akan mengalami kesembuhan dalam jiwamu. Salah satu momen di mana saya ngerasa itu adalah momen terberat dalam hidup saya adalah suatu ketika segala sesuatu yang saya urusi semuanya bermasalah. Biasanya gini ya, kalau aspek hidup kita ini oke, ini oke, ini oke, yang ini bermasalah, ya oke lah. Kita masih bisa handle. Tapi kalau semuanya bermasalah dan semuanya dalam keadaan kritis dan semuanya sampai di dalam tahap mengancam eksistensial, beresiko habis semuanya, kita akan under pressure. Waktu itu sampai dalam keadaan saya ngomong sama Pastor Nita, bahkan untuk urusan gereja di Jakarta pada waktu itu. Kalau seandainya kita harus ngulang semuanya dari awal, ya sudah, kita ready untuk memulainya. Artinya memang kondisinya seperti kayak telur di ujung tanduk sudah. Itu membuat satu pressure dan itu membuat satu tekanan yang luar biasa. Belum lagi rasa ketika orang dekat mengkhianati. Orang kepercayaan menusuk dari belakang. Bahaya muncul masalah legal. Bahaya mengintai dari kiri kanan. Masalah nggak habis-habis. Itu membuat jiwa saya jadi terluka. Itu membuat jiwa saya menjadi letih, lesu, dan berbeban berat. Itu rasanya kayak pressure yang lebih dari yang saya sanggup untuk tanggung. Sampai di momen saya belajar datang sama Tuhan. Saya mulai datang dalam hadirat Tuhan. Saya mulai datang dan menaikkan pujian penyembahan. Walaupun gak ada feel-nya. Tahukah saudara bahwa tidak setiap kali kita berdoa, memuji, menyembah itu harus kalau mood lagi menyembah. Seringkali menyembah itu dimulai dari gak mood sama sekali. Mengangkat tangan dan mengucap syukur. Dimulai dari hati kita flat sama sekali. Tapi dengan iman kita mengucap syukur sama Tuhan. Dengan iman kita datang dalam hadirat Tuhan. Di situ momen ketika Tuhan mulai bekerja. Tangannya mulai bertindak. Dan dia mulai menjamah saya. Dan ketika dia mulai menjamah saya. Dalam hadiratnya itu. Saya merasakan ada kedamaian. Tadinya memang hamba Tuhan, tapi hatinya gelisah. Memang pendeta, tapi nggak ada ketenangan. Tapi dalam hadirat Tuhan, ketenangan itu dikembalikan. Dalam hadirat Tuhan, damai sejahtera itu dipulihkan kembali dalam hidup saya. Dan di dalam hadirat Tuhan, saya mulai di-recharge dengan stamina ilahi yang dari surga. Dengan kekuatan yang baru yang dia berikan kepada saya. Sehingga ketika awalnya pertama saya doa, saya lemas gini. Tapi selesai doa, kesegaran yang baru, kekuatan yang baru, semangat yang baru, iman yang baru saya dapatkan dalam hadirat Tuhan. Justru di momen itu Tuhan mulai bertindak. Justru di momen itu Tuhan mulai bekerja. Justru di momen itu Tuhan mulai berperang dan memberikan kemenangan. Jadi hari ini saya berdoa ketika Anda datang sama Tuhan, Anda akan mengalami Tuhan secara pribadi dalam hidup saudara. Dan kesembuhan bagi jiwamu terjadi. Kita kasih tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Jadi cari pertolongan sama Tuhan. Tapi juga tentunya Tuhan bisa pakai manusia ya. Tuhan bisa pakai orang tua saudara. Tuhan bisa pakai teman saudara. Tapi gak semuanya tentunya. Kadang-kadang justru kalau salah ngomong ketika hati kita pahit, ngomong sama teman yang salah, lebih pahit lagi. Hati-hati saudaraku. Ya, kita lagi marah, ngomong sama orang yang salah, kemarahan kita berlipat kali ganda. Sakit hatinya nambah. Jadi Anda harus cari orang yang tepat. Bisa jadi orang yang tepat adalah ketua kelompok sel saudara.
Karena itu saya dorong saudara gabung dalam komunitas rohani. Gabung di dalam kelompok sel. Kalau ibadah seperti ini penting, tapi di kelompok sel karena orang lebih sedikit, kita bisa bagi hidup, saling mendoakan, saling menguatkan. Dan itu akan sangat membantu saudara. Di gereja kita juga ada yang namanya retreat encounter. Retreat encounter itu adalah retreat pemulihan. Didesain 2 hari, 1 malam aja. Ya, tapi itu momen di mana kita dilayani sepenuhnya. Setiap konseli punya konselornya masing-masing. Jadi saya percaya ini momen yang Tuhan akan pakai untuk bekerja dalam hidup kita. Dan ketika Tuhan bekerja, pemulihan terjadi. Amin. Dan yang terakhir, kalau kita mau kesembuhan buat jiwa kita, yang ketiga, butuh yang namanya semangat untuk pulih. Tahukah saudara, orang kalau terluka, orang kalau sakit, semangat untuk pulih menentukan seberapa cepat dia pulih. Sama-sama sakit, yang satu nggak punya semangat hidup, yang satu kuat semangat hidupnya, tingkat kesembuhannya berbeda. Sama-sama jatuh tergeletak, yang satunya ya sudah tergeletak dan nggak mau bangkit, yang satunya masih mau bangkit lagi, kesembuhannya berbeda. Sama-sama tangannya terluka, yang satu terluka ya dibiarin aja sampai bernanah dan infeksi. Sama yang satu segera ditreatment, dibersihin, diobatin. Pasti kesembuhannya berbeda. Jadi hari ini dalam keadaan apapun saudara, jiwa saudara, saya mau katakan sama saudara, jangan patah semangat saudara. Hari ini tetap berjuang dan memiliki semangat karena pemulihan sungguh ada. Kasih tepuk tangannya pula yang paling meriah buat Tuhan kita. Pernah dengar nggak nama ini? Karena yang ini juga terkenal sekali. Nick Vujicic. Pernah dengar ya? Dia lahir dalam keadaan tanpa tangan, tanpa kaki. Kalau Jessica Cox tadi tanpa tangan saja. Tapi kalau Nick Vujicic ini tanpa tangan, tanpa kaki. Kalau Jessica Cox tadi sejak kecil memang dia mempunyai jiwa yang sehat. Tapi Nick Vujicic ini enggak. Keadaannya seperti itu membuat dia jadi minder. Hancur gambar dirinya. Merasa tidak berharga. Dia bahkan sampai di satu titik dia berpikir untuk mengakhiri hidupnya. Jadi ini sudah depresi berat. Kadang-kadang kita semua dalam keadaan tertentu dalam hidup kita. Kita juga akan berpikir sampai dalam tahap mengakhiri hidup sendiri. Itu yang dialami oleh Nick Vujicic. Tapi dalam titik terendahnya itu, dia datang sama Tuhan. Dia menyerahkan hidupnya sama Tuhan. Dan dia mulai belajar untuk melihat hidup dengan caranya Tuhan. Hidup yang kita jalani yang sama ini, saudara bisa lihat dengan cara saudara, tapi Anda juga bisa lihat dengan cara Tuhan. Mulai hari ini doa saya, perspektif Tuhan diberikan kepada saudara. Sehingga Anda bisa melihat masalahmu dengan cara Tuhan, persoalanmu dengan cara Tuhan. Nick Vujicic begitu dia melihat hidupnya dengan cara Tuhan, dia mulai sadar bahwa masih ada rencana Tuhan dalam hidupnya. Di dalam keterbatasannya dia mulai sadar bahwa di dalam Yesus dia berharga. Ada tujuan ilahi Tuhan dalam hidupnya. Dan Tuhan mau pakai dia secara luar biasa. Kadang-kadang orang berpikir, kalau temanku itu dipakai Tuhan luar biasa ya oke. Tapi aku, Nick Vujicic dalam kondisinya kayak gitu. Kalau dia dengar khotbah, Tuhan punya rencana besar dalam hidupmu. Apa bisa percaya? Tapi dia memilih untuk tetap percaya. Dan imannya itu yang mendatangkan kuasa Tuhan bekerja. Justru dalam keterbatasannya itu, dia dipakai oleh Tuhan jadi motivator internasional yang menginspirasi hidup banyak orang, yang mendatangkan pemulihan dalam hidup banyak orang dan membangkitkan orang-orang yang putus asa, punya semangat yang baru untuk bangkit kembali, berjuang kembali dan mengenapi panggilan ilahi Tuhan di dalam kehidupannya. Tepuk tangannya pula yang paling meriah buat Tuhan kita. Jadi hari ini
Saya mau katakan sama saudara, hidupmu berharga di mata Tuhan. Masih ada rencana ilahi Tuhan yang besar dalam hidup saudara. Amin. Mari kita bangkit berdiri.